Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Qala rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-temanku semana, jamaah mushola al-ikhlas rahimakumullah. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah berupa ketetapan iman, Islam, takwa, ihsan, diberikan nikmat berupa kelonggaran dan kesehatan, dan masih banyak lagi nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu wajib bersyukur, wajib kita syukuri agar bisa bertambah nikmatna. La ing sakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasadid. Dan salah satu bukti kita ini bisa bersyukur, hakikat dari bersyukur yaitu ibadah. Lah, ibadah kita hari ini apa Pak Budi pagi hari ini? Yaitu yang pertama bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah Pak Bu, sholat subuhna untuk hari ini meningkat berlipat-lipat. Alhamdulillah. Mungkin ya dikarenakan longgar tur pas wayah libur. Hari Jumat libur, Sabtu libur, Ahad libur. Semoga setiap hari jamaahnya itu juga meningkat kayak gini ya Pak Bu. Alhamdulillah. Pokoknya disyukuri. Ada yang jamaah disyukuri. Ngoten nggih Pak Takmir. Enak sing jamaah disyukuri, titik akeh disyukuri, blas ora enak sing jamaah tetap disyukuri. Karena ini musola nikmat, musola punana Allah. Gitu ya Pak Bu. Ora usah dibahas babakan takwiduk dinding kok. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang kedua yaitu kita masih diberikan nikmat berupa hidayah Pak Bu, jalan petunjuk sehingga kita bisa melakukan kegiatan mencari ilmu atau dalilnya yaitu tulabul ilmi faridatun ala kulil muslim. Ya Pak Bu. Alhamdulillah teman-temanku semana masih banyak ya pemudanya di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 7 pemuda. Ya udah tidak apa-apa 7 pemuda. Yang penting ada pemuda. Nah, gitu ya Pak Bu. Karena temanya hari ini yaitu pemuda hebat dan sukses. Salah satu pemuda hebat dan sukses yaitu bisa melaksanakan Dimas. D itu Zuhur, I itu Isya, M itu Maghrib, A itu Asar, S itu Subuh. Melaksanakan itu secara berjamaah, melaksanakan itu sholat berjamaah 5 waktu, tepat waktu di masjid atau musola kita terdekat. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-temanku semuanya, rahimakumullah. Sebelum saya ke materi pemuda hebat dan sukses itu, saya akan menampaikan perkataan Ali bin Abi Thalib yaitu undur makola walatandur mangkol. Pandanglah perkataan bukan orangnya. Ini kalau disampaikan di prolog itu sangat bagus sekali ya teman-temanku semuanya. Karena ketika seseorang itu menyampaikan kebenaran, menyampaikan isi Al-Quran dan As-Sunnah, menyampaikan isi tentang amar ma'ruf nahi mungkar,
dan lain-lainnya, maka janganlah kita memandang wong iki ireng atau putih, jangan ya Pak Bu, tetapi lihatlah ilmu yang disampaikan, lihatlah isi yang disampaikan itu ya Pak Bu. Sebenarnya ini itu ada di pembahasan Quran surat Al-Hujurat ayat berapa Pak Bu? Ayat 13 surat ke-49. Ini kok Pak Bu ya. Orang yang paling mulia yaitu orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Gitu ya Pak Bu. Jadi janganlah kita melihat orang yang menyampaikan, tetapi lihatlah isi yang disampaikan, kayak gitu ya Pak Bu maksudnya ini. Karena saat ini biasanya ki sing digugu, sing diiya-iyai itu uang sing punya status sosial yang tinggi, yaitu uang sing jadi pejabat, pangkat, jadi kepala, jadi direktur, rektor dan lain-lain. Nah, itu malah gugu, malah diiyane, meskipun itu salah. Tetapi wong sing ora duwe apa-apa meskipun benar, tapi tidak digugu, tidak diikuti. Jadi harus dilihat isinya, jangan dilihat orangnya ya Pak Bu. Kali ini kita akan membahas tentang pemuda hebat dan Islam. Pemuda hebat dan sukses. Pemuda atau masa muda adalah suatu masa yang dilalui oleh manusia yang kira-kiranya umurnya itu 15 tahun sampai 40 tahun. Masa-masa itu yaitu masa sing penak tinggi ngapalne, masa sing penak untuk memahami segala bidang apapun, salah satunya memahami isi Al-Quran. Lah kok bisa kayak gitu toh Mas Jamaris? Iya, itu bisa Pak Bu. Contohnya dan buktina yaitu setilik wis iso hafal beberapa juz, bahkan berpuluh-puluh juz. Ya berpuluh juz itu sampai 30 juz gitu Pak Bu ya. Lah, masa muda, masa yang harus digunakan untuk taat, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu hatina itu selalu hatina itu bergantung kepada masjid. Wasababun nasa'a fi ibadatillah. Pemuda yang mendapatkan naungan di hari kiamat salah satunya yaitu pemuda yang giat dalam beribadah kepada Allah. Selanjutnya yaitu waradulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang laki-laki yang hatinya bergantung pada masjid-masjid. Sebenarnya ini ada 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat Pak Bu. Tetapi temanya hari ini pemuda hebat dan sukses. Maka saya menjelaskan 2 yang mendapatkan golongan di hari kiamat di 7 golongan itu ya. Pertama yaitu wasababun nasa'a fi ibadatillah, pemuda yang giat dalam beribadah kepada Allah. Lah, uang sing sregep neng masjid atau musola atau sregep di majelis ilmu itu akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Tetapi sekarang itu pemudana di Kelutan bagaimana Pak Bu? Pripun? Lah kok diam semuanya?
Lah pripun ngeten niki ojo betun sah wedi Pak Bu. Oh nggih. Mboten napa-napa Pak Bu. Pokoke ngeten Pak Bu, bocah-bocah ya termasuk kula niki ya bocah ya. Lek ora gelem nang masjid, lek umur 7 tahun iki kan diomongi. Umur 9 tahun ora gelem nang masjid, diomongi plus digepuki. Lah lek umur sing las-lasan 11, 12, 13, 14, 15 dan seterusnya. Ora gelem di masjid pripun Pak Bu? Lek dikepuki ora gelem. Lek ora gelem nang masjid yaitu diberi semangat atau motivasi diajak untuk bertafakur atau memikirkan manfaat ketika kita berada di masjid itu ya Pak Bu. Kudu tidak berpikir ngoten niku lek sudah dewasa, lek wis umure las-lasan ngoten niku ya Pak Bu. Sehingga ketika seorang pemuda itu ketika seorang pemuda itu mendapatkan hidayah pasti ya langsung satset neng masjid atau musola. Lalu seujung oleh hidayah ya wes panggah neng omah wae, panggah nongkrong, panggah gerudak-geruduk neng endi Pak Bu, turut jalan karo kontone geng-gengan ngoten niku ya Pak Bu. Apakah tidak boleh Thomas Jam kita ini ngopi, kita ini dolan? Boleh, boleh saja. Tetapi lek pas wayahe salat ya salat jamaah ngoten Pak Bu. Ngoten nggih teman-temanku semuanya. Ya, harus kayak gitu. Boleh ngopi, boleh nongkrong, boleh kemana-mana. Tapi lek pas wayahe turu ya turu. Ben iso subuhan, pagina Pak Bu, teman-temanku semuanya. Pokoknya kudu seimbang ngoten Pak Bu. Apakah kita boleh bergaul kepada siapapun? Boleh. Tetapi bergaulnya itu harus sesuai dengan apa tuntunan syariat agama Islam. Nek enek kontone mendem, enek kontone judi rasa melu-melu ya Pak Bu, terutama kepada teman-temanku semana remas, marbot, musola ini saya sampaikan jangan sampai kita ini terbawa arus untuk ikut-ikutan terjun di dunia kemaksiatan ya teman-temanku semana. Jenengan ya termasuk ngomongi kula niki boten pantes mengikuti kemaksiatan karena status panjenengan niku remas masjid. Mas Nova boleh jalan kemana-mana ya, boleh oh ya. Tetapi wayai sholat yo tetap sholat. Selanjutnya yaitu apa? Yang ketiga, orang laki-laki yang hatinya bergantung pada masjid. Oh, sudah saya jelaskan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-temanku semana. Jadi kita ini harus memanfaatkan waktu muda itu digunakan untuk yang bermanfaat, yang bermaslahat untuk kedepannya ya Pak Bu. Karena kan ada hadis Nabi, hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman juz 7 halaman 263 yang menggunakan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan itu Pak Bu. Yang saya jelaskan satu, yang empatan saya tidak jelaskan yaitu sababa qabla haramik. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda. Masa muda itu masa sing paling indah, terutama pas wayah SMA, aliyah, SMK atau umur-umur segitu itu masa paling muda untuk mengukir, untuk menulis sejarah. Maka
kita gunakan untuk ngaji, kita gunakan sing garai apa Pak Bu? Sing bidang apik-apik ngono ya Pak Bu, pokoke sing apik digunakan. Kudu tekun Pak Bu. Lek pas enom ngene iki termasuk ngomongi kula tiabak ngeten iki ya Pak Bu. Kudu tekun dalam segala bidang apapun, lek tuwek ben aja getun. Karena saya ini mendapat kritik, saran, mendapat dakwah dari bapak-bapak mesti ngene lek ketemu karo aku. Walah masam, aku ki getun banget. Biyen nomane ki tak nggih dolan tok, judi tok. Saiki wis tuwek, wis duwe putu ora iso ngaji, putuku ki wis pinter ngaji Quran. Ya Allah, ngene iki piye to masam. Ya tak jawab ngene, wis to Pak. Panjenengan niku harus bertaubat, segera bertaubat. Bagaimana bertaubat? Yang pertama yaitu harus menyesali perbuatan kemaksiatan, perbuatan buruk atau perbuatan dosa kita ini. Harus kudu menyesal. Yang kedua yaitu kita ini harus menutupi perbuatan elek dengan beramal soleh. Ya Pak Bu. Yang selanjutnya yaitu pertama tadi apa? Menyesal, menutupi dengan amal soleh, meminta ampunan kepada Allah. Wes Pak Bu, saya itu dijelaskan 3 tingkatan ampunan yang diberikan kepada Allah di dalam ayat Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Ghafir, yaitu Allah itu mengampuni dosa-dosa kecil, sing cilik-cilik ngono ki diampuni. Kedua yaitu Al-Ghafar, dosa-dosa yang sedang. Allah itu mengampuni dosa-dosa yang sedang. Yang ketiga yaitu Al-Ghafur, dosa yang paling gede. Allah itu mengampuni bagi orang yang melakukan perbuatan dosa yang sangat besar. Jadi 3 tingkatan tadi loh Pak Bu, apa? Al-Ghafir kecil, Al-Ghafar sedang, Al-Ghafur yaitu besar. Gitu ya Pak Bu. Ayat Al-Quran itu juga harus dijelaskan dengan rinci. Karena di dalam menafsirkan Al-Quran itu juga ada ilmu-ilmuna, Pak Bu. Panjenengan niku lek ngertos sinau, pernah mondok, pernah tengah liya. Dibek Pak Bu lek kudu ngerti apa-apa. Karena kudu ngerti ayat ayat khas tentang iki taksis, mutaksis, yaitu muhkam, mubayyat, apa mustabiyat dan ngarana kudu ngerti nahwu, sorof, balaghah dan lain-lainnya. Kudu ngoten ora syukur menafsiri Quran dhewe Pak Bu. Lek nafsiri Al-Quran dhewe engko walah garai sesat dan menyesatkan ya Pak Bu. Gitu ya Pak Bu. Jadi tadi itu apa? Allah itu maha pengampun dari dosa cilik, sedang sampai gede. Kudu apal-apal nih. Ghafir, Al-Ghafir, Al-Ghafar, Al-Ghafur. Gitu ya Bapak Ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-temanku semana, ayo kita ke materi yaitu pemuda hebat dan sukses tadi. Pemuda Islam itu harus mempunyai akidah yang kuat.
salah satu bentuk akidah atau keyakinan kita kepada Allah yaitu melaksanakan sholat. Di mas tadi loh Pak Buya, dalilnya yaitu kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam ini. Ini panjenengan boten asing ya Pak Bu. Setiap hari di masjid ini mesti dipujian oleh bocah-bocah cilik-cilik atau bocil, mesti kayak gitu ya. Inna sholati wa nusuki. Kadang dia nek sing salah ngoten Pak Bu. Kita ini sholat, kita ini beramal soleh, melaksanakan perintah Allah berupa zakat, puasa Ramadan, dan semuanya itu harus ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala, mengharap pemberian Allah, harus mengharap ridhona Allah. Contohnya ikhlas itu bagaimana? Contoh dan pengertian dari ikhlas. Ibadah itu tidak karena terpaksa. Ibadah itu ya tidak karena izin atau sungkan. Ibadah itu ya karena tidak izin, sungkan, karena terpaksa nah, ibadah ki ya ora karena manusia pokoknya Pak Bu. Terus ibadah itu ya ora karena apa-apa ben dilem, ben disandung, ora usah. Ibadah ki kudu mengharap ridhona Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ibadah mengharap manusia atau ben dipuji lem-lem widenenge riya, maka ibadah kita ini dihapus oleh Allah. Ada yang pertama mengatakan itu kalau kita melakukan riya. Selanjutnya saya teringat-ingat dawuhna Kiai Haji Jamaluddin Ahmad, wong sing beribadah riya atau pamer kuwi sok mek mambu ganjane swarga tok, arep ditemplungne swarga ora sida. Ya kaya ngoten niku ya Pak Bu. Selanjutnya yaitu seorang pemuda itu harus bertaubat, bertakwa kepada Allah. Salah satunya yaitu mendirikan sholat dan tidak melakukan perbuatan syirik, menakutukan Allah. Pak Bu, teman-temanku semana. Jadi seorang pemuda itu ya enteng. Ora usah dipikir mumet. Masa depan wis enak sing ngatur. Pokoke awake dhewe iki termasuk ngomongin kula niki ya Pak Bu. Wayahe salat ya salat, wayahe ngaji ya ngaji, wayahe berbakti kepada orang tua ya berbakti kepada orang tua. Wayahe julan ya julan. Wayahe napa Pak Bu? Wes ngono ya pokoknya kudu seimbang lah antara dunia dan akhirat tadi. Pemuda Islam itu harus rajin beribadah, saya jelaskan tadi. Selanjutnya yaitu pemuda Islam harus giat mencari ilmu dan menyampaikan kepada orang lain. Dalilnya yaitu sudah saya jelaskan tadi, tolabul ilmi faridotun ala kulil muslim. Gitu ya Pak Bu.
golek ilmu ki wajib bagi setiap Islam. Lah, ketika kita ini mencari ilmu atau mengaji, ya harus diterapkan. Kan ada tingkatan gitu ya Pak Bu. Mengaji, memahami, mengamalkan, setelah mengamalkan yaitu mendakwahkan. Salah satunya yaitu dijelaskan di dalam Quran surat dijelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari juz 6 halaman 108. Khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'alamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Yo sudah tak jelaskan tadi. Al-Qur'an kuwi ora mek tinggi awake dhewe Pak Bu, tetapi Al-Qur'an itu harus dijelaskan kepada teman-teman kita yang belum tahu. Wis toh Pak Bu. Tugas kita itu kan harus beramar ma'ruf nahi mungkar ya Pak Bu. Sebentar. Tugas kita ini harus beramar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan kebenaran, melarang kepada kemungkaran. Kayak gitu ya Pak Bu. Kontone sing ora gelem salat ya diomongi. Diomongi ping sepisan, ping pindho, ping telu. Lek ora gelem ya wis ditokne wae. Kontone sing tukang mendem diomongi kalem-kalem, aja mbok getak-getaki kancamu ki Pak Bu. Aja mbok musuhi. Sampai musuhi kancamu padha karo musuhi Allah. Karena kuwi ciptaane Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kayak gitu ya Pak Bu, lek ora gelem ya pokoknya kudu tetap diomongi. Dalilnya yaitu dijelaskan di dalam Quran surat Ali Imran. Ali Imran surat ketiga ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang meneru kepada kebaikan, meneru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itu orang-orang yang beruntung. Yang penjelasan kata dari ayat terakhir tadi itu juga Pak Bu, berkensinambungan, berhubungan juga Pak Bu di dalam Quran surat apa Pak Bu itu wal asri niku, wal asri innal insana lafi khusrin ilal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabar. Sungguh manusia itu berada di dalam kerugian. Ya tak Pak Bu, kecuali sing pripun Pak Bu, kecuali wong sing beramal soleh, sing beriman, sing kedua yaitu wong sing beramal soleh, yang ketiga yaitu watawasau bil haq, watawasau bis sabr, yaitu ngomongi, menasehati di dalam kebenaran dan di dalam kesabaran. Wes tak jelaskan tadi, koncone nek sing lakoni elek diomongi, lek ora gelem yo sabar, gitu ya Pak Bu. Wasabiru. Allah itu suka kepada orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Ya gitu ya Pak Bu. Lek ora gelem salat ya wis diomongi, lek ora gelem diomongi ya udah kita gugur kewajiban. Penjelasan ayat Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 104 ini yaitu menjelaskan bahwasanya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar serta keutamaannya.
hendaknya ada di antara umat Islam yang sesuai dengan kemampuannya mengubah kemungkaran, meneru kepada kebaikan. Sebab kewajiban ini hanya untuk umat Islam. Maka beruntunglah mereka yang memenuhi kewajiban tadi. Gitu ya Pak Bu. Selanjutnya, kalaulah tidak semua anggota masyarakat dapat melaksanakan fungsi dakwah, maka hendaklah ada beberapa orang melaksanakan fungsi dakwah untuk diteladani dan didengar nasihatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-temanku semuanya, di dalam masyarakat, di dalam lingkup masyarakat, kuwi harus punya pegangan teguh untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Sing ora totok ya diomongi, sing totok ya dipertahankan dan ditingkatkan. Gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Pokoknya sing sesuai dengan tuntunan agama Islam, Al-Quran dan As-Sunnah dilanjutkan. Gitu. Kudu atau akan mangki aku ki. Sing ora sesuai dengan tuntunan ya udah dibiarkan saja. Semoga kita ini terhindar dari perbuatan yang mungkar, perbuatan sing elek ya Pak Bu. Pokoknya tugas kita kuwi tadi. Semoga wong sing termasuk beruntung, wong sing beriman. Lah, orang beriman itu yakin kepada Allah. Allah itu telah menciptakan langit dan bumi ini. Allah itu menciptakan beberapa makhluk yang berbeda-beda. Itulah rahmat oleh Allah. Rahmat itu kasih sayang Allah diberikan kepada kita. Nabi Muhammad juga rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Gitu ya Pak Bu. Lalek wis beriman ben tambah iman yaitu beramal soleh. Ya gelem ngaji, ya gelem berbakti kepada orang tua, gelem melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi kemungkaran gitu. Lek wis kuwi, maka tugas kita yaitu berdakwah atau menasihati. Masya Allah, tabarakallah, menasihatina. Selanjutnya yaitu pemuda itu tidak boleh berzina dan tidak boleh minum khamar. Pemuda hebat dan pemuda sukses terhindar dari gerudak-geruduk karo kontone sing nglakoni elek. Dalilna yaitu ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wa aslamu ridsu min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, ayat ini dijelaskan kepada orang yang beriman saja. Berarti undangan khusus, perintah khusus kepada wong sing beriman bukan ya ayuhan nas ya Pak Bu. Kalau ya ayuhan nas itu perintah kepada semua manusia. Tetapi ini ya ayyuhalladzina amanu yaitu wong sing beriman tok. Islam, Muslim, tur iman. Untuk apa Pak Bu? Untuk menjauhi perbuatan yang dilarang berupa apa? Meminum khamar,
berjudi, berkorban untuk berharap. Rodok pilek Pak Bu. Menguji nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaiton. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Setan itu loh Pak Bu, teman-temanku semana, aduun mubin, musuh yang paling nyata. Salah satu perintah dari setan, ini bukan perintah dari Allah, yaitu melakukan kemaksiatan. Ya seperti zina, seperti mabuk-mabukan, seperti judi online. Lah wong sing lakoni ngono ki lho Pak Bu, manfaat iki apa masalahate? Ora enak to Pak Bu, contoh semisal yaitu mabuk. Wong sing mabuk ki walah merugikan diri sendiri, akale ki jadi ora sehat, terus gampang sakit-sakitan ya toh Pak Bu. Terus lek melaku soyong rono soyong rene, lek melaku tidak lurus, dadak ngene ini Pak. Ngene iki napa Pak Bu ya, lek melaku tidak tegak, wong sing mendem ngoten niku. Lah juga merugikan atau meresahkan kepada masyarakat sekitar, bocah sing mendem ngoten niku. Jadi wong sing mendem ki ya kudu didakwai secara halus. Lek dakwai kuwi aja pas wayah mendem. Lek pas wayah mendem engko dikamplengi ya Pak Bu jenengan. Lek pas wayah sehat. Ya tugas kita ini menampaikan saja. Masalah hidayah itu kepada Allah. Masalah hidayah itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat selanjutnya yaitu dijelaskan Bismillah. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakum adawata wal ba'da fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun. Boten pati jelas Pak Bu, rodok pilek niki. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan perbuatan itu. Orang yang melakukan perbuatan kemaksiatan seperti mendem, judi offline, judi online itu pertama perbuatan setan. Selanjutnya yaitu setan ki ngomongi kepada orang yang melakukan perbuatan itu dan menimbulkan permusuhan antara sesama teman. Selanjutnya yaitu menimbulkan kebencian. Ya gara-gara kuwi tadi Pak Bu. Deloken to Pak Bu. Wong sing bar mendem ngoten nika Pak Bu. Kuwi apakah tenang? Ya ora iso tenang, biasane bengok-bengok. Yang gampang nesu ya engko moro-moro ngamuk ya ta Pak Bu. Lah lek sing biasane ora nesu ya mek meneng ngoten nika ya Pak Bu, tapi ya ora jelas ngoten nika. Yaitu setan itu mengajak agar bermusuhan. Orang yang melakukan kemaksiatan, setan itu walah bangga. Setan itu walah seneng Pak Bu.
seneng, alhamdulillah ya Allah. Kok ada bahasa setan alhamdulillah ya? Ya pokoknya seneng. Seneng iki bocah iki wis berhasil tak ada ngelakoni kemaksiatan. Wis marem tepuk tangan. Berarti aku oleh panggon neraka. Berarti aku duwe konto neng neraka ya Pak Bu. Wis karena dunia itu ya hanya sementara. Dunia itu hanya tipu daya. Sudah saya jelaskan di pertemuan kemarin itu. Lah, jangan sampai manusia itu tertipu oleh kenikmatan dunia yang tidak langgeng ini. Ya, Bapak Bu. Ya engko lek wong sing tungkang nglakoni kemaksiatan tadi berarti ya tertipu dengan dunia itu. Wong sing ngono kuwi wis ora ingat Allah, wis ora nglakoni salat, maka hidup iki sengsara, hidup iki tidak tenang, hidup iki selalu gelisah, ya Pak Bu. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan perbuatan itu. Segeralah bertaubat. Nah, bertaubat itu tipsnya, tarana sudah saya jelaskan di pertemuan kemarin itu sudah saya jelaskan di dakwah tengahna tadi. Selanjutnya yaitu apa ya Pak Bu? Ini dalilna sing tidak boleh berzina. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Yo kok yo salah. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Wes Pak Bu, teman-temanku semana ben ojo tersinggung ngomongin babagan zina. Contoh zina yaitu maki duwe patar, terus berduaan di tempat kesepian. Ngoten niku salah satu perbuatan zina. Zina kuwi berpasangan kepada yang mahram. Diingat-ingat, mahram dengan muhrim itu beda. Lek muhrim kuwi iki sing digunakan kain neng Mekah pas umroh ya Pak Bu dan lain-lain. Lah lek sing mahram ki wanita yang haram pokoknya mahram itu sing tidak boleh dijaga. Gitu ya Pak Bu. Nah selanjutnya ya ini sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Jadi ketika Mas Jama melakukan berduaan di tempat sepi, orang nek sopo-sopo kuwi perbuatan yang jelas keji, perbuatan yang maksiat, perbuatan yang maksiat. Kenapa Mas Wira kok kayak gitu kan? Tidak apa. Perbuatan sing dilarang oleh Allah. Maka pihak yang ketiga di dalam hadis Nabi yaitu setan. Setan meneh Pak Bu. Jadi Mas Jama itu melakukan apa? Melakukan perbuatan zina dan setan. Dan melakukan perbuatan setan. Gitu ya Pak Bu. Selanjutnya yaitu pemuda Islam itu apa ya Pak Bu di sini? Tidak boleh berzina, harus mendengar nasihat orang tua. Termasuk ngomongin kula tiyambak niki Pak Bu, harus birrul walidain, taat kepada perintah orang tua. Lek pamane wong tuane kuwi nglakoni api maka taatilah. Lek orang nglakoni api ora sah ditaati. Kan di dalam Quran surat Luqman itu dijelaskan
Ayat 15, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka ku beritahukan kepada apa yang telah kamu kerjakan. Pokoknya kudu birul waliden. Kita ini kepada orang tua sebisa mungkin. Ya kadang iki jeneng manungsa iki kan ya tidak bisa maksimal. Pokoknya niat di dalam hati harus punya niat yang kuat, harus iso berbakti kepada orang tua. Lek orang tuane melanggar syariat diomongi, karena tugas kita yaitu beramar ma'ruf nahi mungkar. Lek ora kena ya wes gitu ya Pak Bu. Lek ngejak di dalam perbuatan yang sirik, perbuatan sing aneh-aneh, ya kita tidak mau, wes gitu aja ya Pak Bu. Tetapi ya tetap mempergawilina dengan sing sopan, santun dan lain-lainnya. Pemuda Islam yang hebat dan sukses itu harus aktif dan tidak pemalas. Pemuda merupakan generasi penerus bangsa. Ketika kita mempersiapkan generasi 2045, generasi emas, maka pemuda itu harus semangat untuk mencari ilmu dimanapun, jangan di sekitar rumah saja. Ya termasuk ngomongi kulon niki, jelongkas ya arep lulus SMA, arep lulus aliyah, ya kudu lek iso nang Maroko kono ya Pak Bu ya. Kulon niku teringat-ingat dawe Ustadz Anang, lek bocah kuwi golek ilmune utawa tolabul ilmine nang sekitar rumah tok, maka menjadi pemuda yang lembek, pemuda yang lemah, pemuda yang tidak punya rintangan apapun, pemuda yang tidak punya kekuatan apapun, pemuda yang tidak punya semangat untuk berjuang yang kuat, yang kokoh. Karena panggah dituruti wae, panggah dimanja wae neng orang tuane lek pamane neng sekitaran rumah ya Pak Bu. Harus mencari ilmu itu kemana-mana ya Pak Bu. Lah, harus mencari ilmu sampai negeri Cina terus ngoten. Pemuda harus mempunyai semangat juang yang tinggi, mau bekerja keras dan tidak pemalas. Karena sifat pemalas itu merupakan sifatnya orang munafik. Harus dihindari Pak Bu. Ketika kita ini malas melaksanakan sholat, ya wis kuwi alamate wong sing munafik. Lah, ketika kita ini mau melaksanakan perbuatan maksiat dan tidak mau melaksanakan perbuatan taat, berarti kita ini juga wong sing munafik. Lah lek wis ngerti hukum kuwi maksiat haram, wis ngerti hukum kuwi judi, mabuk, zina haram, tetapi pangga tetap dilaksanakan, berarti dia itu orang yang fasik. Ngerti tapi tetap dilakoni, gitu ya Pak Bu. Allah Subhanahu wa taala itu juga menjelaskan Pak Bu tentang orang yang munafik di dalam Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa yukhadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allaha ilal qalila.
Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud untuk apa? Riya, dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-temanku semana, ciri-ciri munafik dalam hadis Nabi yaitu ketika berkata maka dusta, bohong. Ketika diberi amanah tidak beramanah. Ketika dipercaya tidak amanah. Yang ketiga yaitu ketika berjanji maka melanggar. Ora tepat sasaran, ora sesuai dengan janjine, blendani janji. Kayak gitu ya Pak Bu. Nah, kita kembali lagi di dalam Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 142 tadi. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Segala perbuatan apapun yang kita lakukan di dunia ini ada balasannya masing-masing. Ya Pak Bu, wong sing lakoni taat, tunduk, patuh kepada perintah Allah, ya kuwi wong sing bejo, ya engko dibalas berupa surga. Dan ingat Pak Bu, surga itu hanya rahmatnya dari Allah, bukan amalnya kita. Karena kalau kita ini ngedip nih amal, kalau kita ini mengharapkan amalan kita, amal perbuatan, amal soleh, maka kita ini tidak ada apa-apa nih Pak Bu. Jadi ketika kita ini masuk surga, itu hanya semata-mata kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pripun maneh ya Pak Bu, salat ayo kadang ya ora kusuk. Salat sing dipikirne babakan dunia. Iki engko ujung ngentasi pemean. Ya pas udan. Iki engko ujung ngedakne proposal, arep daftar pekerjaan, ujung ngopeni anak. Pas wayah subuh, yo aku ki salat ki karo nampi apa kuwi masak gedhe umum ki utah ngoten ya Pak Bu. Ya termasuk ngomongin kula tiyambak ngoten niku. Jadi ketika kita mengandalkan amal itu ya ora maksimal. Contohnya kayak amal soleh berupa sholat tadi. Kayak gitu ya Pak Bu. Bersedekah. Ya tidak sholat tok. Bersedekah kuwi ya ingin di lem-lem, ingin dipuji manusia, atau ingin melakukan perbuatan riya. Ya karena saiki modele kan sedekah memberi kepada manusia itu harus action, selfie, harus difoto terlebih dahulu. Contohnya kayak gitu ya Pak Bu. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, menegakkan sholat, melaksanakan perintah sholat, mereka berdiri dengan malas. Wes kuwi tondo-tondone munafik. Ya Pak Bu, wong sing munafik ki sholat ki dental-dentul dedul, ora iso kusuk, ora iso tumaknina, ora iso mantep-mantep nang Gusti Allah. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Nah, wong sing ngono ki ingat iki panggah dunia saja. Dunia iki walah dianggap langgeng. Padahal kita ini hidup di dunia itu berapa tahun Pak Bu? Allah a'lam bishawab, tidak tahu. Tapi rata-rata hidup di dunia itu ya 63, 70, 100 dan lain-lain. Nah, umat Kanjeng Nabi kayak gitu karena Kanjeng Nabi itu hidupnya ya sekitaran 63 tahun.
Mereka bermaksud untuk riya dengan sholat di hadapan manusia. Nah, ini Pak Bu. Uang sing sholat di hadapan marotua, contohnya kayak gitu. Sholat iki dikusuk-kusuk nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dikusuk-kusuk nih amarga ning buriki enek marotuane. Enek pedabate, enek santrine dan lain-lainnya. Salate dikusuk-kusuk nih. Sakjane iki arep membaca surat Inna a'tainakal kausar walah jok Sabihisma rabbikal a'la di apik-apik nih, dipanjang-panjang nih. Ben dienggep bocah iki tahfidz Quran ketika di hadapan manusia. Itulah salah satu tanda dari munafik ya Pak Bu. Lah lek pas wayah dhewean pas ora enak sapa-sapa salat nang kamar, salat iki kena dihitung berapa detik Pak Bu. Ngoten niku Pak Bu, salah satu tanda-tanda dari munafik. Ketika kita ini melaksanakan sholat. Bapak Ibu teman-temanku semana, kembali lagi di awal tadi ya. Seorang pemuda yang sukses dan hebat itu harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan pemerintah atau pemimpin atau penguasanya. Dijelaskan di dalam Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 59, yaitu ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri minkum, ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Kita ini tugasnya yaitu taat kepada perintah-perintah yang diperintahkan Allah dan melaksanakan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah atau melaksanakan perbuatan sunnah. Nah, dan selanjutnya yaitu kita melaksanakan perintah untuk taat kepada pemimpin. Pemimpin yang taat juga kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu ya Pak Bu. Nah, lek wis taat, wis mulya kabeh. Wis taat, ya wis wong kuwi wis termasuk bejo. Ya Pak Bu, uripe tentrem adem ayem. Lah pas ketika menemukan ada perselisihan, ada permusuhan, ada ujur-unjuran, ada elok-elokan, maka kayak ono dalil Al-Qur'an. Iki lho Qur'ane. Karena Al-Qur'an itu sebagai penjelas antara hak dan batil. Al-Quran itu sebagai penegak kebenaran. Ya kayak gitu ya Pak Bu. Kayak ya Al-Quran, insya Allah ketika ada perbedaan akan tercipta rukun kembali. Pokok kudu rukun. Ora gelem meneh dikai hadis, dikai rasul, dikai hadis, dikai hadis dari Nabi. Gitu ya Pak Bu. Lah ini syarat amal ibadah kita ini diterima ketika sudah taat kepada Allah dan Rasul,
yaitu yang pertama harus ikhlas. Inna solati wa nusuki wa mahyah ya, wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya perintah itu harus dilaksanakan untuk Allah, bukan untuk manusia. Yang selanjutnya yaitu harus sesuai dengan ajaran Nabi, sesuai dengan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Nabi. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wes, lek wong sing beramal ikhlas, wes ikhlas terus taat kepada perintah Rasul kuwi amale diterima dan masuk surga. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf ya, karena ini masih belajar dan berdakwah ini ngomongi kula tiyambak ya Pak Bu. Kurang lebihnya minta maaf sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.